Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu ma'asyiral suhud dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi subuh kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Latif Jamali MA. Kepada Ustaz kami berserah. Astagfirullahaladzim. Pak Imam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kajian kita pada pagi hari ini tentang jangan ada kosong di dalam sholat. Jadi dalam sholat kita itu jangan kosong dari zikir. Jadi kalau imam panjang sekalipun baca ayat, kita mendengarkan dengan baik. Anggaplah bacaan imam itu sebagai bacaan kita. Jangan sampai kosong. Begitu. Jadi jangan sampai ada zikir yang kosong di dalam sholat. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, saya mohon maaf beberapa minggu yang lalu saya sakit sedikit, kena bisul Pak. Bisulnya itu bisul yang panas, itu bisul api. Bisulnya kecil saja tapi panas, 3 hari panas terus. Datang saya ke puskesmas, dikasihlah obat namanya top spray. Itu katanya melonggarkan pori-pori. Nah, sehingga bisulnya tidak jadi meletus, tapi pori-pori menjadi lapang, hanya keluar sebagai keringan saja. Alhamdulillah, bisulnya sudah sehat. Sudah itu diikuti pula oleh batuk yang geli-geli tenggorokan. Sakit betul enggak? Tapi agak geli-geli tenggorokan. Makan pula obat. Insyaallah sehat. Dan masih ada sedikit-sedikit batuknya, itu makanya saya pakai ini. Seperti ada virus 19 saja, dan enggak ya, supaya jangan dia menyebar ke kiri ke kanan. Untuk persiapan saja. Karena batuknya kadang-kadang beruntun. 1 kali batuk enggak lepas, 2 kali, 3 kali baru lepas. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita ya. Jangan ada sholat kita itu kosong dari zikir. Jadi kita baca Allahu Akbar, kenapa panjang? Jadi Allahu Akbar, kenapa panjang itu? Supaya jangan ada kosong dari zikir. Nah, Allahu Akbar bacanya panjang dan tidak terjadi kekosongan. Dan kita seluruh bacaan kita itu dalam sholat dihitung zikir dan doa. Yang kedua, kita bangkit dari sujud. Ada yang boleh duduk dulu,
Jadi bangkit kita dari sujud, sebelum naik itu kita duduk dulu. Untuk apa gunanya duduk dulu? Supaya ada keseimbangan ketika berdiri. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah ketika dia berumur di atas 60 tahun. Jadi kalau rasanya keseimbangan kita itu kuat dari sujud, langsung saja berdiri. Tapi rasanya keseimbangan kita kurang kuat, kita duduk dulu sebentar baru naik. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang duduk dia sebentar, mungkin dia masih muda, tapi mungkin sakit, kepalanya agak pusing, dia tenangkan dulu baru naik supaya dia berdiri nanti tidak jatuh, ada keseimbangan. Ada abang ipar saya di Rumbai, stroke. Dia sakit, dia awalnya non muslim, setelah menikah dengan kakak saya dia jadi muslim, tapi sholatnya setelah di akhir dia jelang pensiun baru dia sholat karena dia kerja kapal. Nah, jadi ketika dia stroke ingat sholat itu mungkin tidak ada yang memberitahu, dipaksakannya juga berdiri. Bisa-bisa dia berdiri tapi nggak tahan lama. Orang stroke itu boleh dia sholat memakai kursi. Jadi sujudnya di atas kursi saja nggak apa-apa, cuma didalamkan sedikit sujudnya. Kalau rukuk mungkin sedang, kalau sujud agak dalamkan sedikit. Jadi tak perlu dia sujud ke sajadah karena dia sakit. Anggaplah agak dalam sujudnya itu, agak dalam sedikit membungkuknya, itu sujud. Agak kurang membungkuknya, itu adalah i'tidal, ya, rukuk. Nah, tapi tidak ada mungkin orang yang memberitahu, atau dia ingin coba sudah lama kali tidak berdiri, dia coba berdiri, jatuh pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya kepada kakak saya, "Kak, ini apa sebabnya dia kok mendadak wafatnya?" Itu katanya dia memaksakan dirinya ketika sholat, dia merasa bisa karena stroke itu sebelah, jadi dia merasa bisa, tahu-tahu jatuh belum bisa. Nah, tapi itu pula lah perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dalam keadaan tak seimbang badan, walaupun rasanya sehat tak seimbang, ambil saja kursi, tidak apa-apa. Atau tidak ada kursi, duduk saja, tapi ambil yang paling pinggir supaya tidak mengganggu orang sholat di tengah. Jadi sholat itu mudah. Tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak boleh duduk boleh kita melonjorkan kaki. Tidak bisa juga boleh berbaring. Sedang berbaring bisa juga gerakan mata. Allahu Akbar ke atas, Allahu Akbar mengaruk, Allahu Akbar, mata kita agak dikebawahkan. Jadi boleh sholat dengan isyarat. Sholat dengan isyarat, mata tidak bisa juga, siap-siaplah untuk disolatkan. Berarti sudah dekat malaikat maut. Itu takdir dari Allah. Mana ada orang minta sakit? Ada. Tapi kadang-kadang sakit itu datang. Nah, jadi kalau tidak bisa ngambil wudhu, tidak bisa pula membengkokkan badan, zikir sajalah. Nah, yang inti sholat itu zikir dan doa. Jangan sampai sholat kita kosong dari zikir. Nah, jadi jadi kenapa imam sudah sujud makin Allahu Akbar, naiknya itu kenapa panjang Allahu Akbar? Tapi ada juga imam yang pendek, Allahu Akbar, kita sangka duduk, dan berdiri rupanya. Boleh nggak ada? Itu Imam Hambali menerapkan begitu, Allahu Akbar. Tapi ada bantuannya kalau imam namanya mau balik sholat berjamaah, yang di belakang memanjangkan Allahu Akbar seperti itu kan. Yang di belakang bilang Allahu Akbar.
Masa Rasulullah sampai 10 orang itu, dan panjang belakang, yang dekat imam satu, di tengah satu, terus sampai 10 orang yang memberikan kode Allahu Akbar. Itu namanya mubalik sholat berjamaah. Kalau kita mubalik ceramah ya, menyampaikan gaji. Tapi kan dalam sholat berjamaah mubalik menyampaikan suara imam. Karena pada waktu Rasulullah tidak ada mic, waktu sahabat juga tidak ada. Jadi caranya supaya terdengar ke belakang disambung oleh mubalik berjamaah. Kalau sekarang di Masjidil Haram tinggal satu, hanya yang dekat imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata mubalik sholat berjamaah. Kenapa? Satu aja. Karena mic-nya sudah sampai ke belakang. Itulah pentingnya bantuan mic. Mic ini apa hukumnya? Kan tidak ada pada masa Rasulullah. Hukumnya mubah namanya, boleh saja. Dalam kaidah fikih mengatakan lil wasaili hukmul maqasid. Itu orang-orang pondok itu biasa wajib menghafal kaidah fikih. Kalau orang-orang yang tamat kuliah saja, apalagi bukan jurusan syariah, itu jarang itu mengkaji soal itu. Nah, jadi kaidahnya lil wasaili hukmul maqasid. Ini namanya wasail. Wasail itu peralatan. Hukum dari segala macam peralatan tergantung dari tujuan pemakaiannya. Kalau digunakannya untuk lagu-lagu barat jikrak-jikrak, ya hukumnya menjadi haram. Tapi kalau digunakan untuk pengajian, hukumnya menjadi sunnah. Jadi tergantung dari penggunaan alat. Namanya lil wasaili, hukum bagi segala macam peralatan. Hukumul maqasid, hukumnya tergantung daripada tujuan penggunaannya. Sama dengan mobil, kalau gunaannya untuk pergi pacaran, santai-santai, hal yang haram jadinya mobil itu. Tapi kalau digunakan untuk pengajian, itu bermakna zikir. Setiap tetes bensin yang kita gunakan zikir dia kepada Allah. Kalau jalan kaki, setiap langkah itu dihitung sebagai zikir kepada Allah. Sendal yang kita bawa dihitung dari zikir kepada Allah. Itu namanya lil wasaili hukmul maqasid. Hukum dari segala peralatan yang kita pakai tergantung niat kita menggunakan dan tujuan dari penggunaannya. Itu yang berkaitan dengan peralatan yang kita pakai.